Halo teman-teman, saya punya hutang di aplikasi Krediwan sebesar Rp72.500.000. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru sekaligus membagikan pengalaman galbay saya di aplikasi Krediwan. Oke, sebelumnya buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, tanpa basa-basi mari kita bahas aplikasi Krediwan. Saya masih ada tagihan Rp72.500.000 ya teman-teman. Rp72.500.000 itu tagihan saya. Dengar baik-baik. Di sini saya tidak mengajarkan Anda untuk berhutang ke pinjol. Oke? Dan saya tidak mengajarkan Anda untuk galbay. Buat eluh-eluh nih yang belum pernah pinjol, jangan pernah sekali-kali Anda pinjol. Saya ulangi. Buat Anda yang belum pernah pinjol, jangan pernah sekali-kali Anda menyentuh pinjol. Pinjol itu tidak akan membantu hidup kamu. Pinjol hanya akan menyengsarakan hidup kamu. Oke, di sini ada cicilan yang pertama yang harus dibayarkan sebesar Rp34.700.000. Nah, biaya keterlambatan Rp3.650.000. Waktu dulu saya jatuh temponya tanggal 12 bulan 6 tahun 2024. Nah, saya itu sudah terlambat 485 hari ya teman-teman. 485 hari saya belum bayar utang pinjol. Udah 1 tahun lebih ya teman-teman saya gak bayar hutang. 485 hari. Yo. Oke, cicilan yang kedua yaitu yang harus dibayarkan sebesar Rp29.300.000. Nah, di sini nggak ada biaya terlambatnya ya teman-teman, 0. Dulu waktu jatuh temponya tanggal 27 bulan 6 tahun 2024. Saya itu sudah terlambat 470 hari. Nah, itu cicilan yang kedua. Lanjut cicilan yang ketiga yaitu yang harus dibayarkan sebesar Rp4.850.000. Nah, tidak ada biaya terlambat, 0. Tanggal jatuh tempo tanggal 25 bulan 10 tahun 2024. Nah, di sini saya sudah terlambat 350 hari. Kalau ditotalkan semuanya, saya sudah menghitung pakai kalkulator. Benar, ini hutang saya Rp72.500.000. Nah, teman-teman, pasti kalian bertanya, Bang, ada debt collector gak? Datang ke rumah gak? Ya kan? Tenang ya, teman-teman. Sepengalaman saya, aplikasi Krediwan udah galbay selama 400 hari lebih, belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Oke? Sampai detik ini 400 hari saya galbay, belum ada debt collector yang datang ke rumah. Jadi Anda gak usah takut, Anda gak usah pusing, Anda gak usah stres. Ya, karena banyak sekali orang yang punya hutang cuman 1 juta, 2 juta, mereka udah stres, udah ketakutan, udah ketar-ketir. Yo, lu lemah bro. Lu itu cuman mau ngutang ke pinjol, tapi gak mau berhadapan dengan debt collector. Ya, kalau lu udah berani pinjol, berarti lu udah berani berhadapan dengan debt collector. Kalau lu udah pinjol berarti lu udah berani untuk menghadapi resiko. Gua yang galbay 72 juta. Lihat baik-baik.
Buka mata Anda ya. 72.500.000 rupiah. Sampai sekarang hidup gua baik-baik aja kok. Gua masih sehat. Gua masih bisa bikin konten. Ya. Lah lu yang galbay cuman 1 juta, 2 juta, 3 juta, bundir. Bodoh. Galbay 1 juta stres. Galbay 10 juta jadi orang gila. Ya, nggak boleh. Anda nggak boleh seperti itu. Kalau lu belum sanggup buat bayar, ya udah galbay dulu aja. Dengar baik-baik. Pertama kali saya galbay, itu banyak banget yang nge-WA, yang nelpon, yang nagih. Ya. Tapi itu normal teman-teman. Kalau handphone kita rame, banyak yang nagih, banyak yang nge-WA, banyak yang neror, banyak yang ngancem, itu normal. Kenapa? Karena kita punya hutang ke pinjol. Oke? Dan setiap hutang pasti akan ada yang menagih. Yaitu tadi yang WA, yang nelpon. Oke? Lalu baru juga di WA sama DC pinjol, baru ditelepon sama DC pinjol, udah takut. Apalagi kalau DC pinjol itu datang ke rumah, lu kabur. Ya. Karena banyak sekali orang yang galbay pinjol itu takut gitu. Oi, kalau lu pinjol, dengar baik-baik. Kalau lu pinjol, lu harus siap berhadapan dengan debt collector. Kalau lu galbay pinjol, lu harus siap menerima resiko. Ngapain harus takut? Kalau lu takut pinjol, terus kenapa lu dulu pinjol? Itu masalahnya. Ya, coba sekarang. Rasakan 1 kali saja Anda berhadapan dengan debt collector. Tatap muka, gini. Sama debt collector, gini. Assalamualaikum Pak, maaf saya belum punya uang buat bayar hutang. Selesai. Ya. Coba rasakan sekali saja Anda berhadapan dengan debt collector. Rasakan. Oke bro, gak usah takut lagi. Nah, sepengalaman saya ketika saya galbay di aplikasi Krediwan. Krediwan ini aman. Tidak sebar data. Tidak keluar kondar. Dan tidak menghubungi kantor kerja. Aman teman-teman. Hanya saja Krediwan ini menghubungi kontak darurat. Nah, dengar baik-baik. Pinjol legal menghubungi kontak darurat itu normal. Ya, karena diperbolehkan. Saya ulangi. Jika pinjol legal menghubungi kontak darurat kita itu normal. Tapi jika pinjol legal menghubungi di luar kontak darurat itu gak normal. Itu sudah melanggar aturan OJK dan Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Aplikasi Krediwan ini aman, 100% aman. Sepengalaman saya galbay selama 400 hari belum ada debt collector yang datang ke rumah. 100% aman. Itu pengalaman saya ya. Dan saya sekarang ada di daerah Bandung. Jadi buat kalian yang bukan di daerah Bandung, gua nggak tahu tuh ada debt collector atau enggak. Dengar bro, gua di sini bukan nakut-nakutin lu ya. Lu yang ada di Tangerang gua nggak tahu. Lu yang ada di Jakarta gak tahu. Lu yang ada di Bogor gak tahu. Intinya gua di daerah Bandung sampai sekarang belum ada debt collector yang datang ke rumah. Oke? Kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi Krediwan, siap-siap. Nama akan di backlist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Dan yang kedua, BI checking kita akan menjadi buruk.
skor kredit kita akan menjadi buruk. Oke? Suatu saat nanti di masa depan kita akan sulit mendapatkan pinjaman baru. Nah, dan yang terakhir, saya ingatkan satu hal. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lobang tutup lobang untuk melunasi utang pinjol. Galih lobang tutup lobang hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu. Oke? Intinya ada dua. Kalau kamu udah sukses, udah punya uang yang banyak, maka kamu wajib membayar hutang. Tapi kalau kamu masih miskin, belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan, ya udah galbay dulu aja. Simple kan? Ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah galbay. Di sini mati lampu, mungkin hanya segitu saja dari saya. Mati guys lampunya, aduh. Gimana ini ya? Oke lah, mungkin itu pengalaman saya ketika saya galbay di aplikasi Krediwan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.